Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di bawah curahan rahmat Allah tadinya sehingga bumi terbasahi dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Yang tadinya sumur kering akhirnya berisi, yang tadinya hewan-hewan susah akhirnya merasa gembira dengan turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh, dan ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah kita senantiasa berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan ini penuh dengan manfaat. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, begitu juga Allah telah memberikan nikmat kehidupan bagi kita, sementara kita mendapati sudah banyak orang-orang yang mendahului kita. Maka oleh sebab itu sisa-sisa hidup ini mari kita karyakan, kita berikan kontribusi untuk ajaran Islam, untuk agama Allah Azza wa Jalla, supaya berat kelak timbangan kita di akhirat nantinya. Maka barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kajian kita pada malam hari ini yaitu sirah sahabat, sirah sahabat. Dan memang selayaknya lah kita sebagai orang-orang yang ingin mengikuti jejak para sahabat, kita harus mengetahui sejarah sahabat. Nah, ini merupakan terobosan yang baik kalau bisa sebulan sekali dibuat sirah tentang sahabat, sehingga akan lahir kecintaan kita kepada sahabat. Karena kisah ini berbeda dengan kajian yang lain. Kisah ini lebih berkesan dia sesudah dibahas, berkesan. Ada ibrah yang akan kita ambil, ada suri tauladan yang bisa kita tiru. Apalagi yang kita pelajari adalah orang-orang terbaik di bawah kolong langit, yang dulu pernah ada orang-orang seperti itu. Nah, seolah-olah itu dongeng, tapi mereka itu ada, dan itu masya Allah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasanya susah kita untuk meniru mereka, tapi sedikit banyaknya dengan kita mencintai mereka. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Paling tidak kita berharap nantinya, wa idzal quburu bu'thirat, ketika kubur kita dibangkitkan dari kubur, ketika dibangkitkan dari kubur, kita berkumpul di barisan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, yang kita bahas ini adalah kisahnya manusia yang terbaik sesudah para nabi dan rasul. Kisah manusia terbaik sesudah para nabi dan rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat bersabda memuji sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ma li ahadin indana yadun illa wa qad kafa'nahu ma khala Abu Bakrin. Fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allah biha yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami, melainkan kami telah membalasnya, kecuali Abu Bakar. Susah balas. Tidak ada orang yang berbuat baik kepada kami, melainkan kami sudah balas kebaikan itu, kata Nabi, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allah biha yaumal qiyamah. Sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia, Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Wa ma nafa'ani malu ahadin qattun ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Beda mengambil harta selain Abu Bakar. Rasanya harta Abu Bakar itu seperti harta Rasul sendiri. Sampai seperti itulah bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu. Rasanya nyaman betul kalau sudah bersama Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya, kalau yang lain masih mikir masih ada cemana gitu. Ya, tapi kalau dengan Abu Bakar As-Siddiq, masya Allah. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadzu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ya, masalahnya Rasulullah khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Begitulah Rasulullah mensifati Abu Bakar As-Siddiq. Dia seorang laki-laki yang berkedudukan agung, berderajat tinggi, beribadah kepada Allah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah, memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Dia menolong Rasulullah pada saat orang-orang mengabaikan beliau. Beriman kepada beliau pada saat orang-orang ingkar kepada beliau, dan membenarkan beliau pada saat orang-orang mendustakan beliau. Di awal dakwahnya, sahabat Abu Bakar adalah orang yang terdepan, ya, menyambut dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat seluruh manusia pada saat itu mendustakan, ya, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit dari anak-anak kaum muslimin yang tidak mengetahui jasa-jasa besar sehingga mereka menzolimi hak-haknya, meremehkan kedudukan yang mulia dan tidak menghargainya dengan sebenar-benarnya. Yang berpura-pura tidak mengetahui bukan hanya orang-orang awam semata, bahkan orang-orang khusus dari kalangan para khotib, para pemberi nasihat, para dai dan para penulis. Bisa jadi karena dia adalah orang yang besar di samping orang yang lebih besar, mulia di samping orang yang lebih mulia, maka kebesaran sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, kedudukan dan derajatnya menutupi kebesaran kedudukan dan derajatnya. Dia adalah sahabat terbaik tanpa diperselisihkan, ijma' para ulama. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam setelah para nabi dan para rasul atas seorang laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sesudah para nabi dan rasul yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dialah laki-laki yang pertama kali beriman menurut pendapat yang sahih. Dialah orang, ya, yang imannya apabila ditimbang dengan iman umat, seluruh umat ini, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Jadi kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh iman umat Rasulullah SAW, maka imannya Abu Bakar lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang bersih hati, pemalu, tegas namun pengasih, seorang saudagar mulia, pemilik fitrah yang lurus dan bersih dari noda-noda jahiliyah dan kegelapan. Dia mirip sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kemuliaan besar, bisa menyerupai Nabi. Seorang laki-laki bukan layaknya laki-laki, mempunyai sejarah hidup bukan layaknya sejarah hidup. Diajak masuk Islam, dia pun menjawab tanpa keraguan, tanpa maju mundur dan tanpa bimbang. Dia langsung masuk Islam dengan penuh keyakinan, karena para pemilik fitrah yang lurus tidak akan pernah bimbang menerima kebaikan yang diserukan kepadanya. Bagaimana dia tidak segera menerima Islam sementara dia telah berkawan akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi menjadi nabi, sebelum Nabi Muhammad, sebelum menjadi nabi dan rasul. Dia mengetahui kejujuran Nabi, amanah Nabi, kebaikan tabiat Nabi serta kemuliaan akhlak beliau. Dia mengetahui bahwa Nabi tidak berdusta kepada manusia. Mana mungkin beliau berani berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena itulah ketika dia ajak masuk Islam, maka langsung Abu Bakar menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, batinnya mengatakan ketika diajak, aku belum pernah melihat engkau berdusta. Ya. Jadi dia hanya melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia seperti ini enggak pernah berdusta. Ya, mana mungkin apa yang dia sampaikan itu dusta. Maka dia langsung sambut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bibirnya mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Lalu dia memberikan tangannya kepada Nabi untuk membaiat beliau. Jadilah tangan pertama yang dijulurkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat, ya, oleh Syekh Ali Al-Qarni. Kalimat-kalimat berikut memaparkan panggilan singkat dari keutamaan-keutamaan dan keteladanan yang telah ditorehkan di lembar sejarah dengan tinta cahaya. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Siapakah namanya? Ya, dia adalah Abdullah bin Utsman. Ya, Abdullah bin Utsman. Ya, bin Amr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay
Al-Quraisy At-Taimi Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Ya, ini nama beliau. Dan ini salah satu kelebihan orang Arab, mereka tahu silsilah kakek nenek moyangnya. Awak paling kuatlah atuk awak. Itu pun katanya siapa nama atuk lah gitu, ya. Nama aslinya tak tahu awak. Ya, tapi orang Arab tuh menjaga silsilah itu luar biasa. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Di mana beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan di Mina. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada Murrah, kakek Nabi Murrah. Di masa jahiliyah dia menikah dengan dua wanita sebelum Islam, ya. Qutailah binti Abdul Uzza dan Ummu Rumman binti Amir. Dan di masa Islam dia menikah dengan dua wanita, Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Ya, jadi ini salah satu kelebihan di masa Arab dulu, ya, Arab. Jadi berbeda dengan budaya kita, ya. Kalau di kita 2-3 itu udah aneh, ya. Tapi kalau di Arab itu hal yang biasa. Ya, ketika saya umroh ada itu supir dari Pakistan, ya, ada pembimbing umroh kami. Nanya sama berapa anak bapak, sama supir, jangan tanya anak. Ya, ternyata di Arab tuh kalau nanya anak itu melecehkan itu, ya. Tapi apa? Terkejut dia, tanya istri. Oh, tanya berapa istri bapak? 2 kata. Masya Allah. Ya, kamu berapa? 1. Bakhil. Bakhil kata. Masya Allah. Ternyata di Arab itu biasa. Ya, angkanya dibatasi sampai 4. Kalau nggak dibatasi lebih dari situ, karena udah biasa. Ya, jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini. Kalau kita jumpa paling nanya apa? Berapa anak itu, ya? Ini dia, itu budaya kita. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu Abu Bakar, ya, di masa jahiliyah, beliau, istri beliau tadi, dan di masa Islam juga ada. Teladan bahkan semasa jahiliyah. Jadi ternyata Abu Bakar As-Siddiq ini sudah punya sosok teladan bahkan sebelum mengenal Islam. Ternyata karakter beliau itu seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq adalah teladan dalam segala bidang hingga pada masa jahiliyah sekalipun. Maka jangan heran kalau setelah dia masuk Islam, dia adalah orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda tentang beliau, "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu." Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam jika mereka memahami agamanya. Ya, dan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan di masa jahiliyah saja dia terbaik, apalagi dia sesudah masuk Islam. Ya. Ibnu Ishaq rahimahullahu taala berkata, Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang disukai dan dicintai oleh kaumnya. Dia adalah orang Quraisy yang paling tahu tentang nasab Quraisy. Orang Quraisy yang paling mengenal Quraisy dan paling mengenal kebaikan dan keburukan yang ada pada Quraisy. Ya, jadi selalu dia menjadi rujukan orang-orang Quraisy. Ya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu, ya, kehebatan orang Arab ini, mereka sangat menjaga silsilah itu. Ya, menjaga silsilah. Kalau mereka merasa ada hubungan silsilahnya, mereka hormati. Ya, oh, saudara kita, satu kakeknya kita. Ya, itu seperti itu. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling paham tentang itu. Ya. Dia adalah laki-laki pemilik akhlak yang baik. Para petinggi Quraisy mendatanginya, menyukainya karena ilmu dan perniagaannya serta kepandaiannya dalam bergaul. Orang-orang dari kaumnya yang dia percaya, yang bergaul dan berkawan dengan dia ajak kepada Allah dan kepada Islam. Ya. Kemudian Abu Bakar mengharamkan khamar, minuman keras, atas dirinya pada masa jahiliyah. Jadi masa jahiliyah pun dia nggak minum khamar. Padahal pada saat itu khamar macam kita sekarang udah teh manis gitu. Ya. Rasanya kalau nggak minum, datang awak nggak minum teh manis, tak semana perasaan itu. Kan begitu, ya. Rasanya kalau ada tamu nggak kasih teh manis macam lain itu perasaan itu. Ya, itu tradisi kita. Di Arab dulu kalau nggak minum khamar itu udah cemana perasaan itu. Begitu dia, Pak. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Bakar tidak pernah menyentuh khamar itu, insyaallah. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak pernah meminumnya sekalipun. Makanya orang-orang kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pada masa jahiliyah, apalagi sudah masuk Islam. Hal itu karena pada suatu hari dia melewati seorang laki-laki yang sedang mabuk. Orang mabuk itu meletakkan tangannya pada kotoran manusia.
lalu mendekatkan tangannya ke hidungnya. Jika dia mencium bau busuknya, maka dia jauhkan tangan dari hidungnya. Maka Abu Bakar melihat itu, akhirnya mengharamkan khamar atas dirinya. Bayangkan ya, habis ada nampaknya orang mabuk, nampak kotor kecil, kotor tai rupanya katanya. Bayangkan, ya, saking kan dah rusak akal dibuat khamar. Kalau akal waras kan nggak mungkin, dah jelas, ya, kotor. Ya. Nggak mungkin lah ini sale atau tai, nggak mungkin itu tai, ya. Jual apa? Tai rupanya. Jadi semenjak Abu Bakar melihat itu, nggak betul ini berarti khamar ya, nggak betul. Beda sama zaman sekarang. Udah tahu nyawa sabu itu merusak akal. Ya, udah taunya kita khamar itu bisa menimbulkan permusuhan, tapi masih mau mendekati lagi. Itulah ya bedanya kita. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, orang cerdas seperti Abu Bakar melihat itu saja, efek daripada itu dia tinggalkan, diharamkan bagi dirinya, walaupun pada saat itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar tidak pernah sujud sekalipun kepada berhala. Itu di masa jahiliyah. Karena orang cerdas itu main akalnya, ya, main akalnya. Ya, orang itu yang buat patung, itu pula yang disembah, kan luar biasa. Kalau dia orang kaya, dibuatnya Tuhannya dari emas. Kalau dia orang miskin, dibuatnya Tuhannya dari tepung roti. Ya, kan orang miskin buat Tuhan dia berhala, tepung roti. Ya, kalau beruntung dia makin dicantikkan ya. Kalau rugi usahanya, makannya roti. Kau tak percuma ku sembah, kau tak ada makannya kan. Bodoh itu. Ya. Sama dengan orang kalau ada hari ini orang yang cerdas otaknya, ya, berpikir main fitrahnya, pasti orang nggak percaya sama dukun itu. Ya. Ada di Facebook itu saya baca, jual beli ajimat bisa melancarkan rezeki. Siapa cepat silahkan karena saya butuh uang, gitu kan? Coba bayangkan ya. Tunjukkannya ajimatnya raja, tulisan Arab potong-potong gitu. Ya. Yang butuh ajimat bisa melancarkan rezeki, menundukkan atasan segala macam, silahkan hubungi saya karena saya butuh uang. Kalau butuh uang apa dia jual itu? Itu pun ada juga orang yang datang itu kan, coba. Ya. Kalau di tempat kami itu kalau orang mau ke laut datangi dulu wak. Ya, wak saya mau ke laut nih, kemana arah layar cocok ini, ikan banyak ini. Oh ke sana kok, jangan ke sini kan. Kalau bisa lah wak tuh mencari ikan, ngapa dia nggak ke laut aja biar, ya. Luar biasa itu. Ya. Orang mau jadi pejabat, mau jadi DPR, mau jadi presiden, mau jadi apa, yang didatangi siapa? Dukun. Kalau dukun tuh bisa jadi menjadikan orang DPR, kenapa nggak dia aja jadi deh? Coba pakai itu. Abu Bakar mikir itu. Ya. Mikir kata siapa itu? Ya. Kata Cak Lontong dia mikir katanya. Ya. Luar biasa itu. Waktu kira muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sekaliber Abu Bakar, meski belum mengenal tauhid, akalnya main. Makanya jangan heran ada orang yang belum ngaji tapi dia nggak percaya sama yang gitu-gitu. Luar biasanya ada orang ngaji tapi masih percaya dengan yang begitu-gitu. Luar biasa itu, Pak. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kita belajar dari sirahnya Abu Bakar, ya. Bagaimana beliau bisa memainkan, ya, fitrahnya yang Allah kasih dalam kondisi lingkungannya pada saat itu seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya rusaknya seseorang itu tergantung diri dia. Ya. Ada orang berkawan dengan ini jadi begini, berkawan dengan itu jadi begitu. Ya. Dia berteman dengan orang hitam jadi hitam, berteman dengan putih-putih. Berarti dia nggak punya pendirian dalam hidup. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik ya, ini yang harus kita pahami. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata di hadapan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Aku tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun ketika itu usiaku mendekati baligh. Ya. Ayahku Abu Quhafah membawaku ke sebuah ruangan miliknya. Ternyata di ruangan ayahnya ada berhala-berhala miliknya. Dia berkata kepadaku, pada saat itu dia masih udah baligh. Ya. Ayahnya Abu Quhafah mengatakan, ya, ini adalah Tuhan-Tuhanmu yang tinggi lagi mulia. Lalu dia pergi meninggalkanku. Jadi dia mau ngajarkan, ini Abu Bakar ya, Tuhan kita ini dia, ini Tuhan kita yang tinggi dan mulia. Lalu ayahnya pun pergi. Kemudian aku mendekat kepada sebuah berhala. Jadi Abu Bakar dekati berhala tadi. Lalu aku berkata, aku lapar, kata Abu Bakar, berilah aku makan.
Berhala itu tidak menjawab sedikit pun. Aku berkata lagi, aku tidak punya pakaian, berilah aku pakaian. Berhala itu pun tidak menjawab sekalipun. Maka aku ambil sebuah batu dan kuhantamkan batu itu kepadanya, dia pun tersungkur. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Enggak betul kau ini, dihantamkan ya ke Tuhannya. Ya, bayangkan itu. Ya hampir ya Nabi Ibrahim lah ya. Nabi Ibrahim. Jadi Abu Bakar itu mirip-mirip dengan Nabi Ibrahim. Kalau Umar itu kan mirip dengan Nabi Musa. Ya, mirip dengan Nabi Musa. Jamaah muliakan Allah azza. Itu orang cerdas itu. Ya, cerdas. Fitrahnya masih lurus. Meski belum sampai tauhid kepada dia. Ya, belum sampai tauhid, tapi memang luar biasa. Maka jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Baik, kita lanjut. Ya, Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam. Tadi masa jahiliyah dia bersih. Sekarang kita ya bagaimana proses masuk Islamnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Abu Bakar berkata, bukankah aku lebih berhak atasnya? Maksudnya adalah khilafah. Bukankah aku adalah orang yang pertama yang masuk Islam? Bukankah aku adalah pemilih ini? Bukankah aku adalah pemilih ini? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Maknanya ya dalam hadis ini ya Abu Bakar menyebutkan dan para sahabat menyepakatinya bahwa dia adalah orang yang pertama masuk Islam. Imam As-Suyuti rahimahullahu taala berkata, ada yang berkata bahwa orang yang pertama masuk Islam adalah sahabat Ali. Yang lain mengatakan Khadijah. Pendapat-pendapat ini bisa digabungkan. Pendapat-pendapat ini bisa digabungkan dengan mengatakan bahwa Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, sahabat Ali dari kalangan anak muda, Khadijah dari kalangan kaum wanita radhiyallahu anhu. Ma'amlakan Allah azza wa jalla. Orang pertama yang melakukan penggabungan ini adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi ya, ada yang mengatakan bahwa yang masuk Islam pertama adalah Khadijah, ada yang mengatakan Ali, ada yang mengatakan Abu Bakar, dan ini semuanya benar. Ya, tapi sesuai dengan kalangannya. Ya, kalau kalangan dewasa Abu Bakar, kalau kalangan anak muda Ali, kalau kalangan wanita adalah ibunda Khadijah radhiyallahu anhu. Nah, dibagi rotinya. Udah? Mudah-mudahan Allah azza wa jalla. Baik ya. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, dia langsung memikul amanah agama di atas pundaknya. Dia mulai berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah azza wa jalla. Di tangannya masuk Islam 6 orang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah, Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhum. Artinya ya dari kalangan-kalangan ya orang-orang dewasa akhirnya banyak yang masuk Islam. Ya, 6 orang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan datang pada hari kiamat, sedangkan 6 orang itu dalam timbangan kebaikannya. Karena 6 orang sahabat tadi yang masuk Islam tadi ya berkat jasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Atau kita tunggu aja lah dulu rotinya di bagian atas mana. Ya, nunggu roti dulu. Ya, biar konsentrasi dengar ya. Ya. Asal jangan ada meletup aja nanti rotinya dia ya. Ini mah bubuk kan meletup itu. Ya, mukanya. Baik, kita lanjut ya. Demikianlah semestinya seorang dai, dia memikul kewajiban berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya, khawatir mereka akan ditimpa azab Allah, sehingga dia membimbing mereka menuju ridha Allah dan surganya. Nabi SAW memberinya gelar Atiq, ya, Atiq. Di antara keutamaan Abu Bakar adalah Al-Habib radhiyallahu anhu, orang yang terpilih benar dan dibenarkan memberikan gelar kepada Abu Bakar adalah Atiq. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku sedang berada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para sahabat berada di halaman. Di antara aku dengan mereka terdapat kain pembatas.
Ya, di antara aku dan mereka terdapat kain pembatas. Tiba-tiba Abu Bakar datang, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrah ayyanzura ila atikim minan nar falyanzur ila hadza." Barang siapa yang ingin melihat seorang yang atik, atik itu apa? Orang yang dibebaskan dari api neraka. Atik. Ya. Maka lihatlah orang ini. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kalau kamu melihat orang yang dibebaskan dari api neraka, lihatlah orang ini. Insyaallah ya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla ya. Walaupun di mata orang Syiah, sahabat Abu Bakar ini dikafirkan oleh mereka. Ya. Nauzubillah min zalik. Nama Abu Bakar dari keluarganya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Namun nama Atik lebih kesohor. Ya, selain As-Siddiq, ya, beliau juga dikenal dengan Atik. Ya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibunda Aisyah dia berkata, Abu Bakar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda kepadanya. Apa kata Nabi? Abshir, bergembiralah wahai Abu Bakar. Fa anta atiqullah minan nar, karena engkau adalah atiknya Allah dari api neraka. Engkau adalah orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Insyaallah. Jadi Rasul langsung menyampaikan, bergembiralah engkau wahai Abu Bakar. Insyaallah. Khawatir kira muliakan Allah. Apa kata Ibunda Aisyah? Semenjak Rasul katakan Atiq, maka kata Ibunda Aisyah, barulah aku tahu bahwa ya Abu Bakar adalah dikenal dengan Atiq. Abu Bakar lebih baik daripada keluarga Fir'aun yang mukmin. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Abu Bakar adalah orang yang lebih baik dari seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Karena laki-laki ini menyembunyikan imannya, sedangkan Abu Bakar menampakkannya. Ya, jadi ada salah satu dari keluarga Fir'aun ya, yang dia beriman kepada Nabi Musa, tapi dia menyembunyikan keimanannya. Abu Bakar juga lebih baik daripada seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Yasin. Karena dia hanya berjihad beberapa saat, sedangkan Abu Bakar berjihad bertahun-tahun. Dia melihat burung kemiskinan berputar-putar di atas biji ithar, dan dia berkata, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana." Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Surah Al-Baqarah 245. Maka seketika dia melemparkan koin-koin dirham di atas kebun keridhaan, dan dia sendiri tidur telentang di atas ranjang kemiskinan. Maka burung itu membawa biji-biji tersebut ke dalam kantong pelipat gandaan. Kemudian dia terbang ke dahan-dahan pohon kebenaran, melakukan berbagai macam pujian. Kemudian dia berdiri di mihrab-mihrab Islam sambil membaca, wasayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Surah Al-Lail ayat 17 sampai 18. Ayat ini turun mengenai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat-ayat dan hadis-hadis membicarakan keutamaannya. Orang-orang Muhajirin dan Ansor sepakat membaiatnya. Wahai orang-orang yang membenci Abu Bakar, hati kalian membara setiap kali namanya disebut. Kehinaan menaungi kalian setiap keutamaannya dibaca. Jadi tidak ada orang yang membenci mendengar kisah Abu Bakar ini, ya, kecuali orang-orang Syiah, ya. Orang-orang Syiah yang membenci sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai di sendal mereka ditulis Abu Bakar, sampai di WC mereka ditulis Abu Bakar. Ya, saking kan mereka bencinya dengan sahabat yang mulia ini. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Khawatir kira muliakan Allah. Sebagian dari keutamaan dan keunggulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amannin nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar." Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidha khalilan ghaira rabbi lattakhadhtu Abu Bakrin. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil selain Rabbku, akan kuangkat Abu Bakar sebagai khalilku. Khalil itu kekasih dekat. Ya, kasih dekat. Kasih dekat Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Andai boleh aku mengangkat khalil selain Tuhanku, akan kuangkat Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh, akan tetapi cukuplah persaudaraan kami di dalam Islam dan rasa kasih sayang. La yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba Abu Bakrin. Ya, tidak tersisa sebuah pintu di masjid kecuali dia ditutup selain pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari.
Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin." Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi umatku yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka terkadang Umar ya cemburu melihat amalannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Dan orang yang paling kuat tentang perkara aturan Allah adalah Umar. Nah, jadi masing-masing ada kelebihan. Wa asyadduhum haya Utsman. Ya, dan orang yang paling pemalu ya, rasa malunya besar kepada Allah adalah Utsman. Ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saking kan malunya dia kepada Allah, ya, para malaikat pun malu kalau jumpa sama ya, bukan malaikat, setan pun malu jumpa sama Utsman. Kalau sama Umar, setan takut jumpa. Ya, jadi kalau jumpa jalan dari perdagangan, setan ngambil jalan dari Simalungun mana lah keliling. Ya, jangan sampai jumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau sama Utsman malu, ya, karena dia sendiri luar biasa rasa malunya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa aqdahum Ali, dan orang yang paling menguasai masalah peradilan, ya, peradilan hakim adalah Ali bin Abi Thalib. Maka kadang para sahabat tuh kalau ada masalah nanyanya sama Ali, "Cemana wahai menurutmu wahai Ali?" Umar kalau ada masalah nanya sama, "Gimana menurutmu wahai Ali?" Dalam masalah pengadilan. Jadi masing-masing itu ada kelebihan, nggak bisa disamakan. Dan Rasul berhasil mengelola ya kelebihan para sahabatnya. Ya, jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Begitulah leadershipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu sahabat punya kelebihan, yang ini punya kelebihan, Rasul enggak melaga kelebihan satu sama lain. Ya, kau tengok dia itu, dia saja bisa, kau masa kau tak bisa? Ya, beda lah. Yang satu jago dia kali-kali bagi-bagi masalah keuangan, ya serahkan masalah keuangan. Ya, yang satu jago ngajak-ngajak orang, ngundang, ya serahkan dengan dia. Ya, pujilah dia sesuai dengan kelebihan. Jangan jadikan kekurangan kelebihan dia kita lagakan dengan kelebihan orang lain, itu tak bisa. Ada yang ahli IT, kasih sama ahli IT. Ya, serahkan. Oh, kau yang cocok di bagian ini, kasih sama dia. Menyamakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ya. Jadi Rasul itu leadershipnya luar biasa, kepemimpinannya luar biasa. Ya, jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, hadis yang lain. Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling belas kasihan kepada umatku adalah Abu Bakar. Ini disebutkan di dalam kitab Shahihul Jami'. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi, beliau bersabda, "Inna ahlad darajatil ula la yarawna man fawqahum kama tarawna al-kawkabat durriyya fi ufuqis sama' wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama." Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka, seperti kalian melihat bintang yang bersinar di langit. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka, dan keduanya dalam kenikmatan. Ya, hadis riwayat Ahmad. Jadi penghuni surga itu melihat siapa penghuni di atasnya, dan ya di antara mereka adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Abu Bakrin wa Umar min hadzal din kamanzilati sam'i wal basar minar ra's. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan dalam kitab As-Sahihah, dan hadis ini sahih. Abu Bakrin wa Umar min hadzal din kamanzilati sam'i wal basar minar ra's. Abu Bakar dan Umar, kedudukan mereka dalam agama ini laksana pendengaran dengan penglihatan bagi kepala. Jadi kalau kita punya kepala, ya, maka penglihatan dan pendengaran itulah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Sampai begitulah kedudukan para sahabat itu. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu bil ladain min ba'di min ashabi Abi Bakr wa Umar." Teladanilah dua orang sepeninggalku dari sahabatku. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang bermimpi tadi malam?" Maka seorang laki-laki berkata, Saya melihat dalam mimpi sebuah timbangan turun dari langit. Lalu engkau dengan Abu Bakar ditimbang, maka engkau lebih berat daripada Abu Bakar. Umar dan Abu Bakar ditimbang, maka Abu Bakar lebih berat daripada Umar. Umar ditimbang dengan Utsman, maka Umar lebih berat daripada
Utsman. Kemudian timbangan itu diangkat. Dia berkata, kami melihat rasa tidak suka pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menceritakan mimpi tadi. Ya, tapi menunjukkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini terlihat keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar dan orang setelahnya. Makanya para ulama sepakat sesudah Abu Bakar adalah Umar, sesudah Umar adalah Utsman, sesudah Utsman adalah Ali dan seterusnya. Jemaah muliakan Allah azza wa jalla. Ucapannya, kami melihat rasa tidak suka pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Tuhfatul Ahwadhi, hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa makna mimpi diangkatnya timbangan adalah menurunnya nilai segala perkara dan munculnya fitnah-fitnah pasca Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, jadi pasca makna daripada mimpi yang diceritakan tadi, ya, timbangan tadi sesudah itu diangkat adalah sesudah Umar akan timbul fitnah-fitnah yang luar biasa, ujian-ujian bagi umat Islam. Makanya sahabat Utsman terbunuh, ya, timbulnya Khawarij di masa, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, munculnya Syiah, berperangnya antara dua sahabat, ya. Jadi jemaah muliakan Allah azza wa jalla. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kesaksian dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Hadzaini sayyida kuhuli ahlil jannah. Dua orang ini adalah penghulu orang-orang dewasa penduduk sorga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian, kecuali para nabi dan para rasul. Jangan katakan hal ini kepada mereka berdua, wahai Ali. Jadi Nabi menyampaikan dan Ali menceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua orang ini, Abu Bakar dan Umar, mereka adalah penghulunya, ya, pemimpinnya orang-orang di dalam surga, ya, kecuali para nabi dan rasul. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Itu sahabat Ali bin Abi Thalib berkata seperti itu. Ya. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Jadi Nabi pertama sekali menyebutkan nama Abu Bakar. Abu Bakar termasuk penghuni surga. Wa Umaru fil jannah, Umar di dalam surga. Wa Utsman fil jannah, Utsman di dalam surga. Wa Ali fil jannah, Ali di dalam surga. Wa Talhah fil jannah, ya, sahabat Talhah di surga. Zubair fil jannah, sahabat Zubair di surga. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zubair, Sa'id bin Zaid, ya, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, fil jannah. Inilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Meskipun para sahabat itu tahu hadis Nabi ini bukan membuat mereka malah lemah dalam beribadah, tapi malah mereka menunjukkan, memantaskan dirinya apa yang dikatakan Nabi, memang pantaslah, ya, memang pantaslah. Kita kan beda kan, kalau sempat kata Nabi engkau di surga, salah ngaji pun nggak nampak lagi, ya. Semalam tak datang, fil jannah, apanya kau ini? Salat pun dah di rumah razawai kan, udah fil jannah apa lagi? Ya. Makanya tak terpilih lawak jadi sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi dikatakan di surga, malah membuat mereka lebih ngeri lagi perjuangannya untuk Islam. Ya. Rela, Pak. Enggak ada arti dunia ini sama mereka. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Ini yang harus kita pahami. Kenapa para sahabat itu bernilai seperti itu? Karena kontribusinya untuk Islam. Kalau bukan untuk Islam, nggak ada nilai hidup kita ini. Nggak dipandang Allah kita ini kalau nggak bela Islam. Ya, apa kata Allah? Intan surullah yansurkum. Kau tolong agama Allah, Allah tolong. Kalau sudah Allah nolong kita, jangankan dunia, berarti di akhirat pun akan Allah tolong kita. Syaratnya apa? Tolong agama Allah. Ya. Aku kaya, biar kaya sendiri begini. Mikirkan diri sendiri, nggak ada itu arti kekayaan kita. Ya. Apa keahlian kita? Kalau hanya untuk keahlian untuk diri kita sendiri, nggak kita sumbangkan untuk agama Allah ini, nggak ada itu dinilai di sisi Allah itu. Kutitipkan sama kau keahliannya, kau gunakan keahlian ini untuk agamaku. Ya, apa keahlian kita? Gunakan apa yang bisa kita berikan untuk Islam itu. Ya, kita hari ini menduduki sebuah jabatan, gunakan untuk Islam. Kalau nggak selesai itu. Kata Nabi, as-siyadah an-nadamah, kepemimpinan itulah penyesalan pada hari kiamat. Ya. Apa hari ini jabatan kita? Kita aparat, gunakan untuk membela agama Allah. Kalau enggak selesai kita. Ya. Kalau sudah aparat datang sama ustadz, jelas orang takut sama
aparat. Ada orang mabuk kau, cabut. Tapi kalau ustaz, cabut kamu. Lopo orang tuh pakai botol. Ya. Di masjid lawak, jangan di sini kata orang tuh pula ya. Kalau aparat datang selesai. Ya, gunakan jalan Allah. Maka ini saya sampaikan. Ya, kalau saya ngisi di markas angkatan laut di Polres di mana saya sampaikan itu. Bapak ini berpotensi sekali. Ya. Karena kata Nabi kalau kalian melihat kemungkaran rubah dengan tangan. Siapa yang bisa merubah dengan tangan? Tangan itu kan kekuatan. Ya. Kalau nggak sanggup dengan lisan, kami ini. Oh kami ini cuma dengan lisan ini bisa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau dengar silahkan. Kalau nggak dengar nggak masalah. Cuma dengan lisan, Pak. Ya. Kekuasaan itu jabatan. Ya. Berapa banyak ulama berkuar tutup ini di Jakarta sana, tutup ini. Nggak ditutup itu. Sampai kan menjabat seorang pejabat Muslim, tinggal tanda tangan saya. Tutup pun langsung tutup. Coba itu. Berat itu nih timbangannya itu. Jamaah melihat Allah Azza wa Jalla. Itu Pak ya. Nah, makanya Allah seru apa dalam surah As-Saff? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Kalau hidup ini bukan untuk agama, selesai. Maka kata para ulama salaf, siapa yang hartanya mau kekal, gunakan di jalan Allah SWT. Ustaz saya baru beli mobil baru, Ustaz. Gunakan jalan Allah. Ya, ngangkat anak yatim, ya, bawa sumbangan untuk masjid ini, masjid itu. Ya, kalau hanya untuk sekedar jalan sana, jalan sini, jalan sana, selesai itu. Ya, selesai. Kita beli HP untuk apa HP ini? Ya, saya beli HP ini Ustaz untuk nolong agama Allah. Sebarkan kebaikan-kebaikan di HP itu. Kalau hanya untuk sekedar main Mobile Legend apa segala macam, selesai itu. Ya. Susah awak dibuatnya itu besok di akhirat. Susah itu, Pak. Susah betul. Ya, muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ya. Aku pikirlah. Jadi sahabat tadi yang kita sebutkan ini, kenapa bernilai sisi Allah? Karena kontribusi mereka luar biasa. Luar biasa. Ya. Hari ini ada yang manajer, gunakan manajer itu. Ya, cemana selama saya menjabat, ya seluruh karyawan saya harus sholat. Ya. Oh. Ya. Saya harus buat pengajian di situ. Ya, biar mereka sadar. Ya. Akhirnya ada yang sadar. Akhirnya besok kita dipindahkan, tapi berkat kita ada yang berubah, ada yang sholat. Oh, itu yang besok berat. Ya. Walaupun nggak ada sangkut paut jabatan awak dengan agama. Ya. Semalam saya ngisi pengajian, Ustaz saya guru geografi, bisa nggak saya membela Islam? Oh, bisa. Ya. Anak murid itu sadarkan, karena tidak semua di buku itu betul. Ya. Ketika cocok dengan Islam sampaikan, kalau nggak cocok jangan katakan ini nggak cocok. Ustaz saya guru sejarah, bisa nggak bela Islam? Mau jelas bisa. Ketika baca manusia berawal dari monyet, sampaikan ini nggak betul ini. Ya. Jangan pula, ya manusia berasal dari monyet menurut teori Darwin. Ya. Wah, nggak betul. Karena manusia itu paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk itu adalah manusia. Ya, sampaikan sama anak murid. Berarti dia sudah nolong agama Allah. Nanti anak murid itu ingat aku dulu ada guru sejarah kita dulu itu. Ya. Insyaallah menakan Allah Azza wa Jalla. Alam semesta tercipta karena benturan antara dua benda. Akhirnya jadi asap ini. Tercipta alam semesta dengan sendirinya. Ini batil ini. Ya, yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Tapi prosesnya bisa jadi begini. Ya. Masya Allah. Makanya sekarang ada geografi Islam, ada ya, bukunya pun ada itu. Saya lihat itu. Geografi Islam, fisika Islam, kimia Islam, ya. Itu yang akan memberatkan timbangan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pulang dari sini tengok anak kita. Siapa di antara anak kita ini yang memberatkan timbangan kita di akhirat. Nah, itu didik dia. Baik ya, ingin rasanya panjang lebar nih ya. Udah Isya ya. Masya Allah. Ini kitab yang luar biasa. Dulu sempat kami bahas ini sampai 2 jilid. Ini 4 jilid ini kitab ini. Ya, kisah seluruh sahabat. Ya, kalaupun nanti mau beli silahkan dibeli nanti di apapun ada. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah karangan Syekh Mahmud Al-Misri. Ya. Nah, jadi sini lengkap dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalil Quran hadis bagaimana kelebihan-kelebihan para sahabat. Ya. Jadi
hilang daripada kisah-kisah yang tidak jelas. Jadi jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan kisah Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa menjadikan suri tauladan, ya, kita ambil suri tauladan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.